Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita. Berjumpa kembali dengan kami pemirsa sekalian untuk membahas ayat-ayat Al-Qur'an, metode 3-in-1. Kali ini kita masuk jilid yang kedua atau juz 2. Nah, sebelum kita betul-betul memasuki materi pembahasan di juz 2 ini, maka pada kesempatan ini kami akan memberikan cara bagaimana mempelajari buku ini atau bahkan mengajarkan buku ini. Jadi yang kita bahas pada kesempatan sekarang ini adalah cara belajar dan mengajar buku jilid 2 atau juz 2 mulai hari ke-1 sampai nanti hari ke-20. Jadi cara belajar atau mengajarkan buku ini mulai dari hari pertama sampai ke-20 sama. Proses yang pertama, mengartikan kata demi kata. Seperti di juz 1 atau jilid 1. Kemudian yang kedua, menggabungkan 2 atau 3 kata. Dan seterusnya. Bisa juga lebih dari 2 atau 3 kata. Nah, yang membedakan pada juz 2 ini mulai memperkenalkan bentuk-bentuk atau jenis-jenis kata. Jadi di juz 2 ini selain mengartikan, kemudian membahas tafsir, juga mulai mempelajari tata bahasanya. Tata bahasa dalam bahasa Arab. Nah, setelah proses pertama dilalui, kemudian masuk proses kedua. Menafsirkan atau menjelaskan makna ayat yang tadi dibahas, baik arti kata, gabungan kata maupun tata bahasanya. Kemudian proses ketiga, mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Dan yang keempat, mengulangi arti rangkaian kata. Proses keempat ini dilakukan apabila buku ini dipakai untuk mengajar, artinya memberi kesempatan kepada peserta belajar praktik mengartikan kata maupun gabungan kata. Sekarang kita masuk contoh pembelajaran. Yang saya buat contoh pembelajarannya adalah surah Al-Baqarah ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Nah, sekarang kita menjalani proses pertama, mengartikan kata dan gabungan kata. Pertama, wa artinya dan. Ini termasuk harf. Jadi kita langsung memperkenalkan tata bahasa pada peserta setiap kata yang kita artikan. Kemudian la artinya jangan. Ini juga termasuk harf. Taqulu, kalian mengatakan. Ciri pelaku kalian adalah huruf ta di awal kata dan ditambah waw sukun serta alif di akhir kata. Karena takulu mengandung pelaku, maka ini termasuk fiil atau kata kerja. Kemudian li artinya kepada. Ini juga termasuk harf, kata depan atau kata bantu. Man, orang yang.
kalau ada kata dari segi tata bahasa belum dikenalkan cirinya, maka tidak dibahas terlebih dahulu, dilewatin dulu. Seperti man ini masih dilewatin, belum dibahas secara tata bahasa. Kemudian yuqtalu, dia dibunuh artinya. Yang menunjukkan dia adalah huruf ya di awal kata. Maka karena kata yuqtalu mengandung pelaku, maka ini termasuk fiil atau kata kerja. Kemudian fi artinya di atau di dalam. Ini termasuk harf, kata depan atau kata bantu. Kemudian sabili, jalan. Ini belum dibahas karena secara ciri jenis kata belum dibahas teorinya. Kemudian Allahi artinya Allah. Nah, kata seperti Allah ini dibahas termasuk isim atau kata benda karena berawalan alif dan lam di awal kata. Kemudian amwatun, arti lengkapnya orang-orang mati. Ini termasuk isim atau kata benda karena berakhiran tanwin. Nah, kalau digabung atau kita gabung, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Artinya, dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang dibunuh di jalan Allah mati. Kemudian bal, tetapi, ini termasuk harf kata depan. Ahyaun, orang-orang yang hidup. Itu arti lengkapnya. Ahyaun ini termasuk jenis isim atau kata benda karena ada cirinya yaitu tanwin di akhir. Kalau kita gabung dua kata, bal ahyaun, tetapi hidup. Kemudian wa artinya dan, lakin tetapi. Nah, baik wa maupun lakin dua-duanya termasuk harf kata depan. Kemudian la, tidak, ini juga harf. Dan terakhir tash'uruna, kalian menyadari. Jadi pelaku kaliannya huruf ta di awal kata ditambah waw sukun dan na di akhir kata. Karena kata ini ada ciri pelakunya yaitu ta ditambah waw sukun dan na di akhir, maka ini termasuk fiil atau kata kerja. Kalau kita gabung walakin la tash'uruna, artinya akan tetapi kalian tidak menyadari. Jadi itu contoh pembelajaran yang dilakukan baik belajar sendiri maupun diajarkan kepada peserta. Ini proses pertama. Nah, kemudian proses kedua itu menafsirkan. Menafsirkan ayat secara keseluruhan. Dalam ayat ini Allah melarang menyebut korban perang Badar itu mati. Karena sesungguhnya para korban perang Badar itu hidup di alam barzakh. Meskipun fisik mereka tidak lagi hidup. Kehidupan mereka di alam tersebut memang tidak dapat diketahui oleh orang yang masih hidup. Ayat ini khususnya ditujukan kepada pasukan perang Badar yang masih hidup secara fisik. Jadi ketika terjadi perang Badar antara orang mukmin dan orang kafir, ada di antara orang mukmin yang terbunuh di perang Badar. Maka yang masih hidup mengomentari yang terbunuh bahwa mereka yang terbunuh tidak dapat lagi merasakan kenikmatan duniawi karena sudah mati secara fisik. Maka terhadap mereka para sahabat dulu yang mengatakan yang terbunuh itu
tidak bisa lagi merasakan kenikmatan, maka Allah turunkan ayat ini. Allah larang mereka yang mengatakan orang terbunuh itu mati. Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu hidup walaupun di alam yang berbeda, yaitu alam barzakh. Sedangkan yang masih hidup di alam dunia. Di alam barzakh, kata Allah mereka itu hidup. Mereka tetap diberi kenikmatan oleh Allah. Layaknya orang yang masih hidup di dunia. Akan tetapi yang masih hidup tentu tidak bisa merasakan, tidak mengetahui bagaimana kehidupan mereka di alam barzakh. Tetapi Allah sampaikan bahwa mereka itu sebenarnya tetap hidup. Walaupun secara fisik atau raga mereka mati, tetapi sebenarnya di alam barzakh mereka itu hidup, sama mendapatkan kenikmatan seperti orang yang masih hidup. Walaupun orang yang masih hidup tidak mengetahui, tidak menyadari bagaimana hakikat kehidupan mereka. Nah, itu proses kedua. Nah, kemudian proses ketiga, ya, mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Yang pertama, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Artinya, dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang dibunuh di jalan Allah mati. Pengulangan arti gabungan kata ini, kalau ini dipakai untuk mengajar, maka yang menyebutkan rangkaian kata dalam bahasa Arab adalah pengajar. Sedangkan yang menyebutkan artinya adalah peserta belajar. Seperti itu. Kemudian gabungan kata yang kedua, atau rangkaian kata yang kedua, bal ahya'un, tetapi hidup. Nah, sekali lagi, yang membaca tulisan Arab gabungan kata pengajar, yang menyebutkan arti peserta belajar. Dan gabungan kata yang ketiga, walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyadari. Nah, itu proses ketiga. Jadi pengajar menyebutkan tulisan Arab atau membacakan tulisan Arab secara gabungan atau rangkaian kata, artinya pesertanya yang menyebutkan. Nah, sedangkan proses yang keempat dilakukan oleh peserta. Sekali lagi, kalau ini dipakai untuk mengajar, dilakukan oleh peserta. Salah satu dari peserta mempraktikkan arti gabungan atau rangkaian kata. Yang mana ayat 154 ini terdiri dari 3 gabungan kata. Nah, setelah selesai proses keempat, maka selesailah pembahasan tiap-tiap satu ayat. Contoh yang kita ambil, ayat 154 ini, ada di hari ketiga dalam buku jilid 2 ini. Artinya di hari ketiga itu sudah dibahas tata bahasanya di hari pertama. Artinya pada waktu pengajar menyampaikan materi, ketika membahas arti kata, langsung dikenalkan atau diberitahukan jenis-jenis kata tersebut. Tetapi kalau tahap awal di hari pertama, belum dikenalkan jenis-jenis kata dalam bahasa Arab secara tata bahasa, maka untuk hari pertama belum dibahas tata bahasa jilid 2 ini atau juz 2 ini. Jadi cukup arti kata maupun gabungan kata serta tafsirnya. Nanti baru di hari pertama ketika sudah dikenalkan tata bahasa, di hari kedua pembelajaran dilakukan seperti yang tadi saya contohkan. Mudah-mudahan contoh pembelajaran ini bisa dipraktikkan, dipakai, dan bermanfaat. Baik bagi yang mau mempraktikkannya untuk sendiri belajar, maupun
dipakai untuk mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.